Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tren indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan. Adapun kenaikan ini berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi serta penggunaan produk dalam negeri dan penguatan ekosistem digital pemerintahan Indonesia. Di bawah arahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir, paradigma birokrasi Indonesia telah berubah secara signifikan. Selama 1 dekade terakhir, tren indeks reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Peningkatan ini terjadi karena Kementerian Pan-RB fokus pada reformasi birokrasi tematik yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi pemerintahan. Daerah-daerah yang menerapkan reformasi birokrasi tematik yang signifikan mencatatkan angka kemiskinan rata-rata 5,16% jauh di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, implementasi reformasi birokrasi tematik juga berkontribusi 63% dari total peningkatan investasi di Indonesia. Sementara itu, pada sektor pengadaan produk dalam negeri atau PDN, penerapan reformasi birokrasi meningkatkan realisasi PDN sebesar 14% dari tahun sebelumnya, dari 76 menjadi 90,34. Pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan birokrasi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebanyak lebih dari 55.000 jumlah unit organisasi yang telah disederhanakan dari 104 instansi. Selain itu, transformasi manajemen ASN juga terus berjalan melalui Undang-Undang ASN dan penyusunan RPP Manajemen ASN. Kebijakan ini berisi 7 agenda utama transformasi untuk mewujudkan SDM yang lebih profesional, diantaranya pengadaan SDM organisasi tertentu P3K, pengembangan kompetensi, status pangkat, cuti pegawai, pemberhentian, dan digitalisasi manajemen ASN. Pemirsa, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani mengatakan, dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi mencapai 9.117,4 triliun rupiah. Sektor manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyerap investasi selama 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi tercatat tembus 9.117,4 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Investasi BKPM pada triwulan 4 tahun 2014 hingga 2019, realisasi investasi mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Sementara itu, pada periode kedua yang berlangsung dari triwulan 4 2019 hingga triwulan 3 2024, total investasi yang berhasil direalisasikan mencapai 5.823,1 triliun rupiah. Sektor manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyerap investasi selama 10 tahun terakhir. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa mengatakan, dalam periode pertama Jokowi menjabat, rata-rata penambahan investasi kurang lebih 100 triliun rupiah lebih tiap tahunnya. Jumlah itu meningkat di periode kedua Jokowi memimpin, yakni ada penambahan sekitar 200 triliun rupiah tiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi investasi mencapai 826,3 triliun rupiah. Angka ini naik dibandingkan capaian di tahun 2019 sebesar 809,6 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2022, total investasi yang masuk ke Indonesia sebesar 1.207,2 triliun rupiah. Angka itu meningkat dibandingkan di tahun 2021 yang sebesar 901 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2023, realisasi investasi yang masuk melonjak menjadi 1.418 triliun rupiah. Dan hingga akhir tahun ini ditargetkan realisasi investasi dipatok sebesar 1.650 triliun rupiah. Melambungnya capaian investasi ini tidak terlepas dari kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap iklim investasi yang kondusif di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penambahan investasi tersebut juga sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di tanah air.
Dalam 3 tahun terakhir, jumlah lapangan pekerjaan melonjak dari yang sebesar 1.208.022 pekerja di tahun 2021 menjadi 1.305.001 di tahun 2022. Di sisi lain, tren investasi juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sejak tahun 2020 hingga 2024 terdapat pergeseran di mana investasi di luar Jawa meningkat pesat dibandingkan di Jawa. Ini trennya selama 10 tahun terakhir ini kita lihat tadinya lebih terkonsentrasi di Jawa dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19 dan terjadi mungkin di 2020, 2021, 2022 dan 2024 ini terjadi shifting perubahan yang dimana justru di dalam di luar Jawa lebih meningkat lebih pesat dibandingkan oleh di dalam Jawa. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya peningkatannya ini seiringan ya peningkatannya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sebagai langkah penting menuju ketahanan pangan. Presiden menekankan pembangunan Pusat Riset Genomik Pertanian ini untuk memitigasi terjadinya perubahan iklim yang telah berdampak langsung pada produksi pangan global. Di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis pangan global, pemerintah Indonesia mengambil langkah maju dengan meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pusat Riset Genomik Pertanian merupakan bagian dari Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura yang diproyeksikan untuk memperkuat riset dan pengembangan bibit unggul guna mendukung program food estate di Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pengembangan Pusat Riset Genomik Pertanian merupakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia untuk memitigasi terjadinya perubahan iklim yang telah berdampak langsung pada produksi pangan secara global. Selain itu, Presiden pun berharap dengan adanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini mampu menjadi pionir dalam riset dan pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi nasional. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibukanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini agar produksi kita per hektar, baik itu kemenyan, baik itu kopi, baik itu padi, baik itu kentang, baik itu bawang merah, bawang putih, semuanya per hektar harus naik karena kita telah memiliki pusat riset yang sangat baik. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa fasilitas ini dilengkapi teknologi mutakhir, termasuk Next Generating Sequencing T7 yang mampu mendeteksi genetik komoditas dengan akurasi tinggi untuk menghasilkan benih unggul yang diperlukan secara nasional. Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura yang berdiri di atas lahan seluas 30 hektar ini juga diharapkan menjadi pusat riset kelas dunia dengan peran sebagai akselerator dan hub kegiatan riset nasional. Pembangunan tahap pertama telah mencakup fasilitas riset herbal dan hortikultura, serta greenhouse dan smart greenhouse, dan untuk tahap kedua akan rampung pada November 2024 dengan tambahan fasilitas lainnya seperti gedung manajemen, auditorium, inkubator bisnis, dan fasilitas lainnya. Dan TSTH 2 Polung berada dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus dan dibangun area seluas 30 hektar yang berfokus pada research pengembangan tanaman herbal dan hortikultura secara terpadu. Nah, proyeksi menjadi pusat riset berkelas dunia yang berfungsi sebagai etalase akselerator dan hub kegiatan riset nasional. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lausi Meme yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bendungan ini menjadi bendungan ke-47 yang diresmikan Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahan. Menjelang masa akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lausi Meme yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bendungan ini menjadi bendungan ke-47 yang diresmikan Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahan. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa proyek pembangunan ini dimulai sejak 2018 dan menghabiskan anggaran 1,76 triliun rupiah. Bendungan ini memiliki luas genangan mencapai 125 hektar dengan kapasitas tampung 21 juta meter kubik.
Bendungan Lausi Meme memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat karena bendungan ini akan bisa mengairi persawahan di sekitar waduk, mengurangi dan mereduksi banjir, serta menyediakan air baku untuk Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran Bendungan Lausi Meme merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui peresmian ini, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Bendungan Lausi Meme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.